Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan siang hari ini saya mau nonton lagi videonya tentang Pak Prabowo, teman-teman ya. Oke, selamat siang semuanya. Dan jumpa kembali dengan Hengki Reaction. Oke, mari kita tonton tentang Pak Prabowo waktu cerita waktu perang di Timur Timur, teman-teman ya. Oke, kita ambilkan dulu videonya. Oke, mari kita tonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini, Hengki Reaction. Dan mari kita tonton videonya. Oke, let's go. Sungguh sangat ironis, calon Presiden Prabowo Subianto yang dinilai baik, lembut, murah hati, dan sangat peduli oleh para anak buahnya, itu justru sering dituduh kasar dan temperamental oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenalnya secara dekat. Ada sebuah cerita tentang kepahlawanan Prabowo saat bertugas di Timur Timur tahun 1975. Ketika itu, Prabowo masih berpangkat letnan. Di medan pertempuran, komandan yang juga atasan Prabowo, Letnan 1 Syahrir MS, terluka parah karena ditembak Fretilin. Prabowo kemudian diperintahkan komandan operasi, Kapten Infanteri Sahir. Tanpa berpikir panjang, Prabowo melepaskan senjata dan bajunya, kemudian membaca 2 kalimat syahadat sebagai pertanda siap mati untuk menyelamatkan Syahrir dengan risiko akan ditembak seperti yang dialami komandannya. Nah, itu cerita waktu perang di Timur Timur, teman-teman. Jadi Pak Prabowo setahu komandannya juga ikut perang di Timur Timur. Oke, kita teruskan lagi untuk nonton video ini. Oke, kita Apa yang dilakukan Prabowo ini mungkin merupakan strategi yang tidak akan menyerang, namun hanya untuk menyelamatkan komandannya. Prabowo berhasil menyelamatkan Syahrir dan anehnya, Fretilin tidak menembaknya. Belakangan, sang penembak Fretilin, yang akhirnya tertangkap TNI, mengaku enggan menembak Prabowo karena terkesima dengan keberanian dan ketulusan. Prabowo menyelamatkan komandannya dengan taruhan nyawanya sendiri. Kisah keberanian dan kepahlawanan Prabowo ini diceritakan kembali oleh Fadlizon, sahabat Prabowo, melalui akun YouTube-nya. Mari kita dengarkan langsung penuturan Fadlizon selengkapnya. Jadi di sini ada sniper dari Fretilin. Jadi Pak Syahrir ini ketembak kakinya. Makanya beliau kan agak pincang ya, karena ketembak kakinya. Nah, dalam situasi seperti ini, siapapun yang datang memang sengaja untuk memancing supaya yang datang nanti langsung ditembak, langsung ditembak gitu. Jadi nggak ada yang mau diapain ini. Jadi saling menunggu dan akhirnya Pak Prabowo sebagai wakil membuka baju, ya, kemudian mendatangi komandannya nih Syahrir ini, membawa menggotongnya dengan resiko juga akan mati. Karena snipernya udah di sini. Yang menarik adalah secara teoritis ini harusnya mati, ya, karena sniper nggak mungkin nggak tepat. Ternyata apa? Tidak ditembak. Jadi Pak Prabowo mengangkat ini. Dia tidak membawa senjata sengaja, dibuka bajunya, membawa menggotong komandan. Itulah yang menyelamatkan Syahrir MS, kemudian sempat menjadi danjen Kopassus. Nah, kemudian berapa bulan kemudian tertangkaplah. Ada dalam satu situasi tertangkaplah orang yang diduga menjadi sniper dan diinterview. Saya lupa kalau tidak salah Pak Tono Suratman ya. Kemudian diinterview, apakah kamu yang ini? Ya, saya yang waktu itu jadi sniper dalam pertempuran di situ. Terus kamu lihat kan ada orang yang memanggul itu ini ya. Kenapa kamu tidak tembak? Gitu. Terus diceritakanlah kenapa dia tidak tembak. Jadi sebenarnya dia udah dalam bidikan. Satu kali klik Kena Bapak. peluru itu pasti kena dan pasti tepat katanya. Tapi entah kenapa ketika dia mau klik itu dia merasa kasihan. Dia merasa kasihan. Kok ada anak buah berani mengambil resiko mati untuk kan waktu dalam pertempuran itu nggak ada pangkat, semua dicopot. Tapi kan pasti dia duga ini anak buahnya dong yang berani ngambil resiko dan membuka bajunya. Kemudian dia berkali-kali komandannya ini, ayo tembak. Dia bilang
macet, padahal dia sengaja macetkan ininya. Dia klik, dia kunci. Ini macet gitu, macet. Jadi sampai beberapa kali, ayo sekarang tembak, sampai akhirnya selesai. Kisah kepahlawanan Prabowo di Timor Timur, seperti yang diungkapkan Fadli Zon, membuktikan bahwa Prabowo sebagai prajurit selalu patuh pada perintah atasan dan berani mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan sang komandan. Di kemudian hari, Syahrir MS dipercaya menjadi Danjen Kopassus pada tahun 1998 hingga tahun 2000 dan pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal TNI dengan jabatan terakhir dan Kodiklat TNI AD dari tahun 2000 hingga 2001. Saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus sejak 1995 hingga 1998, perhatian Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto terhadap para prajuritnya juga dirasakan oleh Ibu Indri Nurcayawati, istri almarhum Brigjen Purnawirawan, Wakil Komandan, Jenderal Kopassus saat itu, yang mendampingi suaminya di Kopassus sejak menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Ibu Indri memberikan kesaksian bagaimana Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto, sangat memperhatikan kesejahteraan para prajurit. Para prajurit mendapat perubahan yang layak, gaji dan uang saku yang bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan, permintaan para istri anggota Kopassus pun didengar dan dipenuhi, sehingga Prabowo pun tidak hanya dicintai oleh anggota Kopassus, tetapi juga dicintai oleh seluruh keluarganya. Kesejahteraan. Kesejahteraan diperhatikan. Oh, diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan. Ibu ngalamin juga? Wah, ngalamin. Nah, gimana ceritanya itu? Waduh, banyak ya. Kalau ibu. Banyak. Iya, kalau kita ngajukan apa mesti di ACC juga. Gitu. Iya, di ACC itu. Misalnya mau inilah dulu kan antar grup. Ada kayak lomba atau apa di Jakarta lah gitu yang ngadakan yang pusat apa kalau didukung. Ya karena beliau juga ini ya, apa sih, kuat juga secara finansial. Iya, jadi banyak ya pembangunan juga waktu di sana, sarana-sarana. Jadi kesejahteraan buat si prajurit betul diperhatikan. Diperhatikan. Itu ruang makan itu luar biasa loh dulu dibangun itu di Batu Jajar itu. Iya, mes-mes itu juga karena sering lakma itu kan sama tentara luar. Jadi pokoknya nek bahasa Jawa itu Gak apa-apa bahasa Jawa. iya itu mau gitu berkorban secara finansial, secara apa ya, kesejahteraan anggota juga. Waduh, iya. Makanya saya bilang kan, ya itu rakyat nanti ya. Susah mungkin cari pemimpin yang kayak bener loh. Saya sampai nanya sama suami kok dulu, apa sih melatar belakangi bapak itu kok sampai cintanya sama tanah air merah putih gitu loh. Dengan segala kebaikan dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan para prajurit Kopassus dan keluarganya, seperti yang dirasakan langsung oleh Ibu Indri, maka Ibu Indri pun berpendapat bahwa Prabowo memang layak menjadi Presiden Republik Indonesia. Pertama, karena nasionalismenya yang tidak perlu diragukan lagi. Kedua, karena orangnya baik dan tidak pernah menceritakan keburukan orang lain. Bagi Prabowo, semua orang pada dasarnya baik, sehingga ia pun tidak pernah menaruh curiga atau menaruh dendam terhadap orang lain. Jadi Pak Prabowo itu Ya, layak jadi presiden, jadi pemimpin di Indonesia. layak. Karena Ya karena beliau yang jelas kan cinta ini kan. nasionalisme. Nasionalismenya itu udah nggak usah diragukan. Beliau baik, iya kan? Orangnya baik. Baik, iya. Malah jujur, saya buktikan. Iya. Di mata Baik di mata beliau itu makanya nggak ada orang nggak baik ya, gimana ya? Oh gitu. Iya, nggak tahu Nggak ya. ada Masa orang nggak yang pernah nggak baik. ngomongin orang, nggak pernah. Iya, nggak pernah. Siapapun itu diterima lah, walaupun Apa istilahnya kalau sekarang nggak pernah gibah gitu. bener. Malah orang-orang kan yang suka ini. Iya, suka masih. Nyinyirin kalau dia Oh, iya. Pak Wiranto kemarin sambutan juga. Ya kalau Tulus juga itu. Tulus kayak sini pada kemana kamu waktu itu yuk teman-teman yang pada ini. Iya, nggak bener baik. Baik. terus apa lagi tadi? Baik. Nasionalisme. Ya,
jiwa kepemimpinannya jelas lah ya. Oh, gitu. Iya, kemampuannya juga ya jelas. Tak mungkin lah dia juga iya kan, pengalamannya dan lain sebagainya. Kalau boleh saya berpendapat ya, saya nggak paham politik ya. Ya. Tapi dengan ini kadang-kadang kita ngelihat juga, waduh, politik ini ternyata jahat juga ya, gitu kan, bisa berubah tanpa bohong, tanpa beban, ya kan, bisa tiba-tiba belok kanan, belok kiri, iya. Nah ini beliau nggak bisa seperti itu, itulah. Maka saya bilang, inilah yang pas benar, jadi pemimpin bangsa, ya. Sekarang saya nggak ngerti politik ya, Mas Yadi ya. Sebetulnya kita sederhana aja, nggak usah ini Mas, saya kasih tahu teman-teman gitu kan, Mas Yuspa. Ini itu udahlah, kita sederhana aja. Apa sih mau Bapak cari sebetulnya? Materi kan, nggak mungkin. Popularitas nggak mungkin lah, kok sampai segitunya gitu kan. Ya kita juga harus dukung habis-habisan. Ini Bapak ini mikirkan negara ini, saking cintanya gitu. Sungguh sangat ironis memang. Calon Presiden Prabowo Subianto yang dinilai baik, lembut, murah hati, dan sangat peduli oleh para anak buahnya, itu justru sering dituduh kasar dan temperamental oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenalnya secara dekat. Yang lebih menyakitkan lagi, Prabowo yang sering menolong dan mendorong orang lain untuk maju, itu justru sering pula dikhianati. Namun, Prabowo tidak memiliki rasa dendam sedikit pun. Ia bahkan selalu berusaha merangkul orang-orang yang memusuhinya karena ia mengutamakan kerukunan dan kesatuan. Prabowo adalah seorang yang tulus ikhlas, bersedia menjadi jembatan untuk generasi muda yang akan dipersiapkannya untuk menjadi pewaris dan para pemimpin negeri ini. Prabowo telah menyerahkan jiwa raganya untuk republik ini. Bahkan pada beberapa pertempuran yang pernah dialaminya, berkali-kali ia merasa sudah mendekati kematian saat menyaksikan para prajuritnya tewas terkena ranjau darat. Namun, Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyelamatkannya dan memberinya umur panjang serta kekayaan hingga saat ini, sehingga ia pun selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberinya anugerah yang luar biasa. Rasa syukur itu dimanifestasikannya melalui kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap orang-orang yang menderita. Itu sebabnya ia terus berjuang untuk mendapat mandat rakyat guna memimpin negeri ini agar ia bisa membebaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan dan kemelaratan. Ia selalu berusaha membantu orang lain yang membutuhkan bantuannya dengan sikap yang senyap, tidak gembar-gembor, dan tidak menepuk dada. Karena semua yang dilakukannya didasari ketulusan dan keikhlasan. Ia berjanji akan menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, termasuk mereka yang tidak memilihnya dan tidak menyukainya. Itulah Prabowo Subianto, calon presiden kita mendatang sebenarnya. Sahabat Lentera, jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi cerita ataupun sedikit cerita dari Pak Prabowo teman-teman ya. Dari dia waktu perang di Timur Timur. Jadi itu tadi pengungkapan dari sang pembuat video ini. Waktu di Timur Timur dia juga sampai cedera kakinya. Nah, oke, jadi videonya sudah habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Nanti juga ada video-video yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih yang sudah menonton. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.